Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisahkan kebenaran umat dan karunia yang besar. Tak terhitung saking banyak nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Yakinlah bahwa kita sebagai antara kalangan manusia tidak ada yang mampu itu akan banyak nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min mas'alatin yang ta'awun atau itu artinya bisa dilakukan. Hal terakhir kata Allah Ta'ala pakai kalian kita. Kepada itu akan mampu kata Allah Ta'ala maka sungguh tidak ada yang bisa dihitungnya dan sungguh manusia bisa menjolim masalah itu kepada Allah Ta'ala. Tahukah pada Rasulullah kali ini kalau khusus pada Rasulullah awal ini kemarin kita diingatkan akan sejarah keindahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bagi kita untuk kita inilah momentum terbaik dari kita. Selain kita akan kembali membuka sirah Nabi, tentu secara khusus pada Yom Jumat ini adalah hendaknya kita memperhati salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Menanyakan ketika setelah selesainya perang Badar, selama Rasulullah SAW dan ini merupakan perang pertama dalam sejarah Islam. Salah satu tawanan dari kaum musyrikin ketika perang Badar itu adalah salah seorang utamanya Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini ketika itu masih dalam keadaan musyrik menerima kepada Allah Rasulullah. Melihat Abbas ini berbondong-bondong orang muslimin mendatangi. Mereka mencela Abbas ini, wahai Abbas, kenapa kau berani memerangi Rasulullah SAW? Kenapa sendiri? Kenapa berani memerangi kaum muslimin? Kaum muslimin mencela Abbas dengan perkataan-perkataan sehingga membuat Abbas pun terdesak, malu dan dia pun menjawab, mengapakah kalian ini bisa menunjukkan keburukan atas kebaikan? Kalian juga memiliki kebaikan yang kalian juga masalah ini. Kaum muslimin menjawab, tapi kan ada yang memiliki wahai Abbas. Abbas menjawab, tentang kami yang telah memakmurkan negeri Allah. Dan kami juga yang telah membebaskan para tawanan serta budak. Kami memberi minum para jemaah haji dan lain sebagainya. Allah Ta'ala menurunkan ayat, maka kaum muslimin ya'muru masajid Allah ta'ala ala anfusihim wa mari kita petik pelajaran-pelajaran yang dari dua ayat yang singkat ini, tapi mengandung faedah, mengandung pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Faedah yang pertama, atau pelajaran pertama dari ayat ini,
firman Allah Ta'ala dengan tegas, menolak kelahiran, menolak pengakuan sepihak dari orang-orang kafir yang mereka mengakui, mereka mengklaim bahwasanya mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Mungkin dari mereka membantu kaum muslimin dengan pembangunan ini, pembangunan itu. Mereka membantu memberikan uang, memberikan harta. Tetapi sekali lagi ingatlah bahwasanya dasar diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah dengan dasar iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebanyak apapun amalannya orang kafir, orang musyrik, barangkali besar di sisi manusia dalam pandangan manusia, tetapi ketahuilah bahwasanya tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kecil barangkali amalan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Bukan hanya sekadar memberikan infak, bukan sekadar memberikan bantuan dari tenaganya membantu orang lain, mungkin mengangkat barangnya, bersedekah yang tidak seberapa banyak dalam pandangan manusia, tetapi dengan dasar iman kepada Allah dan hari akhir, kepada Rasul-Nya, boleh jadi amalan yang kecil sedikit itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi menunjukkan hal ini betapa mahalnya iman dalam diri kita. Maka tentu bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala bagi kita yang telah mendapatkan keimanan, telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menunjukkan, telah memerintahkan agar kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini yang menyebutkan bahwasanya ada dua makna di dalam perintah memakmurkan masjid Allah ini. Perintah yang pertama adalah agar kita bisa membangun masjid-masjid Allah. Alhamdulillah di fatwa ini kita bisa melihat, kita bisa merasakan keberadaannya, fungsinya. Enak kita sholat di dalam masjid ini, terasa kesejukan, terasa kenyamanan. Ini perintah yang pertama memang betul adalah Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita hendaknya membangun masjid Allah. Tidak salah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ketika sampai di Madinah, bangunan yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid, yakni masjid Quba. Adalah hal yang menunjukkan bahwasanya masjid merupakan bangunan yang pertama yang hendaknya paling kita perhatikan dalam kehidupan kita. Masya Allah, termasuk di dalamnya hendaknya kita memperhatikan bagaimana fasilitas-fasilitas masjid tersebut. Bagaimana kita juga memperhatikan kebersihannya, kerapiannya, kenyamanannya. Ini PR, ini tugas kita bersama. Wabil khusus bagi para wabil khusus bagi para PKN masjid. Bagaimana yang hendaknya memperhatikan masjid? Apalagi kalau masjidnya besar atau megah. Kalau ia sepi, kalau ia kotor, kalau ia jorok, kalau ia tidak
adalah tempat tarbiyah terutama bagi anak-anak kita. Jadi tempat terbaik untuk mendidik anak-anak kita tidak lain selain sekolah tentunya, juga fungsi yang utama dari masjid selain tempat ibadah adalah tempat mentarbiyah anak-anak kita dengan mengajarkan, memberikan pelajaran-pelajaran agama, menuntut pelajaran Al-Quran. Belum lagi kalau kita kaitkan fungsi masjid, yang juga bisa berfungsi sebagai tempat sosial, tempat berkumpulnya kaum muslimin, di mana mereka bisa bermusyawarah, bersosialisasi. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya juga pernah para sahabat itu berlatih perang di dalam masjid. Pernah para sahabat bahkan menyusun strategi perang pada masuk di masjid, menunjukkan betapa vitalnya fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kebaikan mana lagi yang kita harapkan? Kalau kebaikan itu bukan berasal dari masjid, kebaikan mana lagi yang kita harapkan, keberkahan mana lagi jika keberkahan itu bukan datangnya dari masjid-masjid Allah. Maka jika ada masjid makmur dengan jemaahnya, kita bisa pastikan insya Allah masyarakat di sekitar masjid itu, lingkungan masjid tersebut insya Allah menjadi standar bahwasanya akan tumbuh keberkahan, akan menjadi lingkungan yang baik. Itu bisa dilihat dari seberapa makmur masjid-masjid. Jamaah yang Allah SWT, pelajaran yang Allah Ta'ala dengan tegas telah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang pantas disebut sebagai pemakmur masjid-masjid adalah ciri pertama masuk amanah billah. Lagi-lagi dengan dasar iman dan hari akhir. Hanya itulah amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk amalan memakmurkan masjid-masjid. Ciri yang kedua adalah waqama shalah. Fungsi masjid yang pertama yakni hendaknya ditegakkan salat di dalam masjid Allah. Jadi sekali lagi tidak boleh ada program yang mengalahkan program ini. Tidak boleh ada kegiatan yang mengalahkan kegiatan dari ibadah termasuk salat ini. Karena itulah makanya ini dinamakan sebagai masjid tempat bersujud, dinamakan musola tempatnya orang sholat. Maka berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid merupakan betul-betul hendaknya kita perhatikan bagaimana di dalamnya tegak, terutama sholat di waktu secara berjamaah. Wa zakat ciri ketiga, hendaknya orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah tidak melupakan infak sedekahnya. Telah tersedia kota-kota infak di masjid, maka hendaknya orang yang pantas disebut sebagai pemakmur tersebut hendaknya dia juga senang berinfak, terutama infak untuk pembangunan masjid, infak untuk pemeliharaan masjid, infak untuk kesejahteraan dari para pengurus masjid dan kegiatan program-program lain yang bersumber dari program masjid tersebut. Ciri yang keempat adalah walam yakhsha-illallah. Orang yang senantiasa mengamalkan masjid Allah, kelak dia akan tumbuh di dalam dirinya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa ia tidak takut kepada sesuatu kepada Allah Taala? Karena sesungguhnya orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sholat, orang yang zikir di masjid, orang yang suka datang ke masjid, maka sesungguhnya ia telah bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka tidak ada yang ditakuti dalam kehidupan ini. Tidak takut dengan akan kekurangan rezeki, tidak takut dengan kekurangan yang lain-lain sebagainya. Yang ia hanya takuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dalam artian bermaksiat akan melanggar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala terakhir. Pelajaran dari ayat ini Allah Taala menutup dengan kalimat yang indah. Fa'asa ulaika ayyakunu muhtadin. Kata-kata asa bermakna la'alla litamanni. Tapi Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, jika kata asa disandarkan kepada Allah SWT, maka ia bermakna wajib. Artinya ayat tadi bermakna maka wajib bagi Allah SWT untuk memberikan hidayahnya,
tiga.